Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bagus Sport. Tadi kita sama-sama melihat timnas kita kalah melawan Cina 2-1. Menurut kalian guys, apa penyebab timnas Indonesia kita mengalami kekalahan? Bisa tulis di kolom komentar. Menurut Masnya gimana, Mas? Kalau dalam pandangan saya, memang Cina ini performanya beda dari biasanya gitu. Ya. Jadi walaupun beberapa kali saya lihat ada pelanggaran kan, Iya. sempat wasit mengeluarkan kartu kuning Iya. untuk pemain Cina gitu. Tapi saya melihat performanya memang lagi bagus, nggak kayak tahun-tahun kemarin gitu. Ya mungkin juga stamina dari timnas kita mungkin menurun, itu bisa bisa jadi karena juga kan sesuai dengan prediksinya akan bertanding dengan Cina ini. Tempat menginap di hotelnya itu memang agak jauh Iya, dari stadionnya jauh sekali. stadion gitu. Itu bisa berpengaruh. Bahkan timnas Cina itu selama 4 laga itu belum pernah menang. Iya, Baru lawan timnas Indonesia jadi 3 kali kalah, 1 kali menang baru. Baru iya, 1 kali menang. iya makanya itu kita juga semua menyaksikan. Kalau Cina memang tadi tampilnya memang beda, dia agak performanya memang agak naik kalau dibanding biasanya sangat jauh banget gitu. Dan saya melihat untuk beberapa pemain timnas kita memang dari tampak wajahnya itu seperti kayak ada kelelahan gitu kan. Seperti yang kita ulas kayak kemarin, kalau jarak tempat menginap juga stadion yang dipakai untuk pertandingan itu jauh. Selain dapat menguras stamina, itu dapat mengakibatkan fokus itu terpecah. Sehingga strategi yang diinstruksikan oleh sang pelatih ini ya mereka bisa kocar-kacir di dalam fokusnya gitu. Untuk kalah Indonesia ini, kalau menurut saya tuh lini belakangnya kurang. Kalau menurut Mas gimana, Mas? Ya, saya juga sependapat untuk itu. Tapi lebih di awal, karena udah di awal kan sudah 2-0 dulu kan. Iya, di babak pertama. Iya, kalau yang namanya mungkin refleks ya, kecurangan-kecurangan itu, tapi saya rasa, saya mengamati untuk wasit tadi ini sudah lumayan bijak gitu kalau dibanding wasit-wasit sebelumnya kan. Seperti saat kemarin timnas melawan Bahrain, kayak dulu masih belum bisa move on dengan Qatar ya kan. Kalau ini tadi beda, memang dasarnya ya, saya pikir juga pemirsa pasti akan banyak beranggapan bahwa timnas Cina sendiri memang performanya naik gitu. Mungkin disebabkan dengan hal-hal tertentu, yaitu masing-masing bagi yang menyikapi gitu. Iya, karena dia mainnya di kandang, mungkin banyak supporter mendukung. Itu bisa, itu sangat mempengaruhi sekali. Sangat benar. Kalau untuk olahraga, apapun itu, sepak bola, voli, atau bulu tangkis, kalau main di kandangnya sendiri karena banyak supporter, sehingga masing-masing diri pemain itu, gue harus menang nih, gue harus menang nih. Kan selalu seperti itu. Jadi sugesti mereka itu dapat ya secara otomatis meningkatkan performa dari masing-masing tiap pemain gitu. Kalau menurut saya itu yang tidak puasnya di babak pertama itu Rizky Ridho itu pemain dari Persija itu nggak main. Jadi yang main Asnawi Mangkualam. Jadi itu backnya itu menurut saya tuh jadi rapuh. Tapi menurut kalian gimana guys? Bisa tulis di bawah kolom komentar. Ya terkadang dalam sudut pandang sang pelatih ini, Bang Sintayong ini mungkin memahami kan, memahami perkondisian pemainnya seperti apa. Mungkin bisa menyangkut kesehatan atau mungkin strategi mungkin kan ya. Ya itu yang tahu ya Sintayong sendiri gitu. Tapi memang di awal bola itu lebih banyak timnas kita itu banyak kena gempuran-gempuran gitu. Jadi bola itu deket sekali dengan gawang timnas kita. Makanya wah ini kebanyakan gempuran. Jadi untuk timnas kita itu daripada menyerang itu lebih banyak bertahan gitu. Iya, di babak pertama. Iya, yang kita saksikan kan seperti itu kan. Ya mungkin dari Rizky Ridho itu tidak main, mungkin ya bisa saja di bagian backnya lemah akhirnya kebobolan kan.
Aduh, kacau. Nah ini terus kita mau nonton apa lagi terusan ini? Bahkan di babak kedua hampir bisa menyamai kedudukan dan akhirnya di skor akhir 2-1. Indonesia harus takluk melawan Cina. Menurut Mas gimana, Mas? Nah ini saya justru menyayangkan di apa gol yang kedua sebelum terjadinya gol kebobolan di gawang timnas kita itu kan kesempatan emas sebetulnya ya. Ada kesempatan emas hanya disundul pakai kepala, sayang bolanya itu ke atas gawang. Waduh, kata saya tadi itu dalam posisi di luar rumah, saya itu lagi berobat kan. Saya melihat itu teriak sendiri langsung saya tutup mulut seperti ini. Ya, kata saya. Jadi yang si penunggu klinik ini melihat saya itu ketawa terbahak-bahak. Mereka ada berempat itu karena refleks itu tadi. Ada kesempatan emas, wah itu bola pakai melesit ke atas lagi Nggak masuk. nggak masuk kayak gitu. Sampai mbaknya itu ngelihat itu kan juga ikut teriak. Nah, habis itu mbaknya itu kan nonton juga. Saya sambil nunggu antrian kan. Nah, pas kebobolan mbaknya itu gantian refleks dia. Jadi, wah kata dia gitu. Ya, Indonesia kebobolan katanya gitu, teman-temannya pada ketawa. Aduh, dalam hati saya sedih kata saya. Mana saya nunggu-nunggu kan pertandingannya. Saya menaruh harapan besar untuk timnas kita seperti biasanya gitu pada saat melawan Cina itu bisa mendapatkan kemenangan, paling enggak bisa ya 2-0 lah gitu kan. Paling enggak bisa buat nambal yang kemarin 2-1 kan gitu. Padahal targetnya itu Indonesia melawan Cina itu wajib menang. Iya, tapi akhirnya kalah. Makanya mungkin akan agak mendingan kalau ini tadi melawan Cina bisa 2-0 kan kemarin, karena melawan Bahrain ini kemarin ini kan 2-2. Juga kalau kita melihat dari poin yang didapat oleh pemain-pemain yang lain, ini Indonesia kan masih diwajibkan untuk menang gitu. Harusnya ya saya justru naruh harapan besar lawan Cina inilah yang harusnya menang, paling enggak 2-0 lah gitu. Iya. Malah 2-1, tapi nggak apa-apa. Semangat terus buat timnas Indonesia agar bisa melaju ke putaran selanjutnya. Dan saya sendiri melihat untuk timnas kita ini, saya sebetulnya cukup bangga ya. Karena dari mereka itu usianya masih pada muda. Juga cara bermainnya mereka bagus gitu. Kalau ada performa yang naik turun, itu kan bisa pengaruh dari rasa semangat, bisa fokus konsentrasi, bisa masalah kesehatan kan ya. Dan kita harus mewajarkan. Tapi secara individu dari masing-masing untuk timnas kita ini sudah mengalami banyak kemajuan gitu. Rata-rata usianya timnas Indonesia itu 25 sampai 24 sampai 25. Iya, makanya kan masih muda banget. Ini masih muda gitu, performanya udah naik dan masih ada harapan-harapan untuk nanti pertandingan ke depan gitu. Dan kita sendiri masih menunggu pertandingan antara Bahrain melawan Arab Saudi. Menurut Mas, menang mana Mas? Saya sebetulnya mengamati mereka itu lawan yang seimbang gitu. Dan sulit sekali bagi saya itu untuk memilih dari salah satu karena saya melihat performanya ya menurut saya nggak ada inspirasi untuk membedakan. Tapi ya bolehlah, namanya kita kan memprediksi ya. Iya, memprediksi. Kayaknya sih menurut pendapat saya menangan Arab gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti. Menurut kalian menang siapa? Kalau menurut saya menang Bahrain, karena Bahrain bisa mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Ya, boleh saja beranggapan seperti itu. Kalau memang seperti itu, seperti timnas kita melawan Cina. Dari dulu kan Cina banyak kalah, tapi kenyataannya timnas kita kalah. Perubahan itu karena stamina gitu. Dan kita tinggal menunggu poin-poin yang akan dihasilkan dari negara-negara yang akan bertanding. Ya, bisa saja kan poin-poin yang didapat itu kan mengalami perubahan gitu. Bisa jadi nanti karena ini Cina dan timnas kita ini secara poin seimbang gitu. Seimbang. Bisa jadi nanti untuk pertandingan mendatang itu salah satunya
ya keruh dengan kekalahannya, itu bisa saja gitu. Ya kita sama-sama tinggal menyaksikan dan tentunya mendoakan yang terbaik untuk timnas kita. Soalnya kita melawan Bahrain sama melawan Cina itu belum main di kandang, Mas. Menurut Masnya gimana buat main di kandang sendiri kita? Oh, ya sudah pasti main di kandang itu efeknya sangat tinggi sekali. Iya, benar. Sangat tinggi sekali karena masing-masing itu tersugesti seperti yang saya ungkap di awal. Tersugesti ini main di kandang sendiri, di rumah saya sendiri, kalau sampai kalah malu-maluin kan gitu. Jadi masing-masing ini performanya pasti meningkat gitu dan istirahatnya pun pasti akan diperhitungkan sebaik mungkin dari masing-masing diri. Bahkan Indonesia ini supporternya itu paling tertinggi. Iya, kita bisa lihat di luar negeri, jangankan di Indonesia, di luar negeri aja kalau timnas kita tanding di sana, yang mereka ada di luar negeri aja pada nonton, loyalitasnya segitu tingginya. Bahkan sampai diketemukan kecurangan, mereka sampai bersorak-sorak dan bernyanyi bersama kan. Itu di negara orang loh, apalagi di negara kita. Juga sudah disoroti oleh dunia. Kalau Indonesia itu bahkan sampai antar provinsi aja bisa kisruh gitu. Saking memang supporter bolanya ini betul-betul nggak main-main gitu. Gila-gila bola supporter Indonesia ini. Gila bola. Benar. Oke guys, mungkin perbincangan kali ini sudah selesai dan kita tinggal menunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam cinta olahraga.